Selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Lulu di sini di channel favorit kita semua, channel Lulu Miss Belanda. Ya, pada video pertama telah saya sampaikan dan telah saya praktekkan bagaimana cara membuat combro dengan isian tempe pedas. Dan pada video kali ini di menu kedua saya akan memberitahukan dan akan mempraktekkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat tongseng. Kenapa saya memilih tongseng? Karena di Belanda tidak akan menemukan kita tongseng kecuali kita bikin sendiri, kecuali kita membuatnya sendiri. Begitu. Dan karena di Belanda sangat susah untuk menemukan daging kambing yang bulunya tipis. Jadi untuk menu tongseng saya kali ini saya menggantinya dengan daging domba atau daging buru-buru. Bukan, daging biri-biri, sorry. Daging biri-biri seperti jadi daging domba yang bulunya lebat. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja resepnya, bahan-bahannya? Ya, kita ikuti saja video kita kali ini. Ya, teman-teman, ini dia resep-resep dan bahan-bahan untuk membuat tongseng domba atau tongseng biri-biri. Bahan utamanya tentu saja daging domba. Di sini saya sudah menyediakan daging domba karena tidak banyak ditemukan daging kambing di Belanda, jadi saya ganti dengan daging domba biri-biri. Di sini saya 850 gram daging domba bagian paha. Ini daging yang paling enak dan empuk yang saya sudah potong kecil-kecil. Kemudian bahan halusnya adalah bawang merah, kemiri, bawang putih, koriander atau ketumbar. Ini saya memakai koriander bubuk. Kemudian sedikit jinten, juga jinten bubuk. Kemudian kunyit. Saya juga memakai kunyit bubuk. Ini bumbu-bumbu ini adalah bumbu halus. Kemudian bumbu yang digeprek adalah, atau yang tidak usah dihaluskan tapi cukup digeprek saja, adalah 1 batang serai. Kemudian 2 ruas jahe yang sudah dimemarkan atau digeprek. Kemudian ada lengkuas yang sudah saya iris dan geprek. Ini karena di Belanda saya memakai semuanya serba beku, jadi saya lengkuasnya perbanyak karena kalau beku biasanya aromanya agak kurang, jadi saya memakai agak banyak. Kemudian ada daun jeruk di sini, kemudian jeruk limau, kemudian ada daun salam. Ini untuk bumbu yang gepreknya. Kemudian juga ada pelengkapnya adalah kecap manis, saya memakai kecap ABC, kemudian santan, kemudian minyak untuk menumis. Kemudian sebagai bahan tambahan nanti setelah tongsengnya mulai matang, ada kubis atau kol, ada tomat merah, dan kemudian ada cabai merah utuh. Nah, teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, yuk kita mulai bagaimana cara memasak tongseng ini. Oh ya, teman-teman, tadi saya lupa menyebutkan bahwa untuk memasak tongseng tentu saja kita butuhkan garam. Saya memakai garam bubuk dan juga kaldu blok atau roiko atau sejenisnya. Tadi saya lupa, maaf. Ayo kita mulai memasaknya. Jadi tentu saja di sini kita panaskan kuali. Sepertinya ini kualinya sudah panas. Iya. Dan masukkan minyak goreng secukupnya, 3 sendok, 3-4 sendok. Iya. Ini karena kualinya udah panas, jadi minyaknya langsung panas ya teman-teman. Jadi saya langsung masukkan bumbu halusnya. Ini saya tidak ulek, tapi saya akan cincang lembut.
Kalau dipijang lembut seperti ini akan lebih enak nanti sebenarnya, karena akan terasa saat kita menggigit kecil-kecil bumbunya. Kemudian masukkan kunyitnya sedikit, setengah sendok teh seperti itu. Jinten untuk aroma, karena kalau masak kambing tanpa jinten itu kurang. Kemudian koriander atau merica sekitar 1 sendok teh. Kita aduk lagi, jangan sampai kering. Ini ya, jarum. Kita masukkan bumbu rempahnya, rempah gepreknya. Bawangnya, nah, ini aduk terus hingga harum. Tadi garamnya sudah masuk ya teman-teman. Saya campurkan sekalian dengan bumbu halusnya. Ini sudah tanak, sudah matang. Jangan sampai gosong. Langsung kita masukkan saja daging dombanya. Sampai warnanya pucat. Kemudian di sini saya langsung tambahkan kecap manis 3 sendok makan sekitar. Saya selalu masukkan kecap manis di awal, karena menurut saya kecap manis ini akan lebih enak jika dia terkena minyak daripada terkena air. Jadi sebelum saya masukkan air, saya selalu masukkan kecap manis dahuluan dalam memasak apapun. Karena saat kecap manis terkena minyak panas, maka kecap manis itu akan mengkaramelisasi, akan terkaramelisasi, sehingga aroma dan rasanya akan lebih enak. Ya, diaduk-aduk terus sampai pucat, dan minyak akan sedikit keluar dari daging-daging dombanya. Jadi jangan khawatir gosong.
Ini karena pancinya panci error, jadinya masaknya agak susah. Ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian tambahkan 1 liter air, atau teman-teman juga bisa menambahkan lebih banyak air jika teman-teman menginginkan. Teman-teman, dan biarkan hingga mendidih dan biarkan hingga airnya mengering atau berkurang, dan biarkan sampai dagingnya lunak. Aduk terus teman-teman, biarkan sampai mendidih dan dagingnya empuk. Kemudian di sini saya lupa tadi bilang juga dibutuhkan gula Jawa dan juga kaldu bloknya saya masukkan di sini. Jadi saya tambahin, kita membutuhkan juga sedikit gula Jawa ya. Ini kaldu bloknya saya masukkan, kemudian gula Jawa. Kita biarkan, kita tunggu sampai matang. Nanti setelah agak matang, mulai matang, semua tambahan-tambahan lainnya seperti kol yang tentu saja kita iris dulu, kemudian tomat merah dan cabai merah utuh kita masukkan juga, kemudian santannya kita masukkan belakangan. Oke, kita tutup dan kita biarkan selama beberapa saat. Nah, ini sudah empuk teman-teman dagingnya. Kemudian kita masukkan kol dan tomat. Ini kita masukkan terakhiran ya. Dan kita aduk lagi, dan tomat sama kol ini tidak perlu lama-lama dimasaknya. Jadi 1-2 menit. Kemudian kita tambahkan santan encernya. Ya, kita tunggu beberapa saat hingga agak layu. Kemudian akan kita masukkan santannya. Nah, teman-teman, ini sudah lumayan layu. Saya suka kalau sayurnya itu tidak terlalu layu, jadi masih crunchy atau gurih. Kemudian kita masukkan santannya. Aduk lagi dan biarkan sampai mendidih dan sayurnya agak layu tapi tidak terlalu layu, karena nanti akan, kalau terlalu layu tidak enak. Seperti itu. Biarkan saja mungkin 5 menitan dan diicip-icip, dirasa. Kemudian kalau kurang kecap, kemudian tambah kecap bisa. Kalau kurang garam, tambah garam bisa. Dan sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, pemirsa, ini sudah tanak sekali. Jadi ini sudah matang, sudah siap. Kemudian disajikan di mangkok saji. Kemudian taburkan irisan atau cacahan daun ketumbar, dan kemudian taburkan juga bawang goreng di atasnya. Sudah jadi pemirsa, ini sedap sekali, enak sekali. Ya, begitu saja pemirsa, teman-temanku.
sampai di sini saja video kita untuk part pertama ini. Part kedua, maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, bye-bye.